Dokter itu memang menyembuhkan. Memang mereka itu belajar soal ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, dan sebagainya. Tapi mereka juga jualan gitu. Jadi dalam bahasa lain, mereka ini sebenarnya pedagang gitu. Pedagang jasa, pedagang obat-obatan, pedagang alat-alat gitu. Penyedia penyewaan alat kesehatan. Sehingga kalau kemudian sekarang terjadi konflik antar dokter gitu ya, atau perdebatan antar dokter, sama seperti di era pandemi ini kan banyak tuh yang berkonflik gitu ya. Yang kata dokter A ini nggak boleh, oh ini boleh. Ya itu sebenarnya pada akhirnya cuma masalah dagang, masalah dagangan, masalah cuan, masalah uang. Selamat pagi semuanya, selamat datang di episode non-politik. Meskipun episode kali ini masih akan nyerempet-nyerempet politik. Ya karena kemarin kita baca berita bahwa Dr. Terawan itu dipecat dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Dan ini menjadi menarik atau aneh karena ya lucu gitu. Seperti yang kita tahu, Dr. Terawan ini kan orang yang cukup berprestasi gitu ya. Beliau pernah menjadi kepala RSPAD Gatot Subroto. Lalu kemudian beliau juga terakhir pernah menjadi Menteri Kesehatan Indonesia. Bahkan sempat ditawari menjadi duta besar, cuma kemudian beliau menolak dan ingin berfokus di Indonesia gitu. Jadi kan ini sebuah prestasi yang luar biasa gitu. Tidak semua dokter bisa jadi menteri. Tapi sekarang dipecat dari IDI. Kepala rumah sakit pernah menjadi menteri, dipecat sama IDI. Itu kan lucu sekali gitu. Karena bagi saya Dr. Terawan itu ya jadi seperti apa ya, orang yang lebih berprestasi dari semua orang yang ada di IDI sekarang gitu kan. Ini dipecat sama mereka. Nah, terkait pemecatan ini kemudian terjadi pro kontra gitu. Ada orang yang membela IDI, ya biasanya dokter-dokter yang membela gitu ya. Mungkin lebih tepatnya menjilat IDI gitu ya. Ya karena atas nama organisasi gitu kan harus dibela. Terus kemudian ada juga yang kontra dan menganggap bahwa IDI ini jadi mirip dengan MUI gitu. Yang LSM, yang organisasi tapi seolah-olah berkuasa seperti representasi negara. Ya lucu lah, dan saya bisa memaklumi keduanya karena bagi dokter-dokter yang terdaftar di IDI, kalau kemudian mereka membela IDI, ya itu emang harus mereka lakukan gitu. Malah aneh kalau kemudian mereka menyerang IDI. Nanti bisa dipecat juga, bisa dicabut izin prakteknya gitu ya. Ya kan kasihan gitu ya. Sementara dari orang-orang yang menganggap bahwa IDI jadi mirip MUI, ya memang mirip gitu. Mirip. Bahwa kemudian ada yang mengatakan bahwa ini nggak mirip, itu nggak sama katanya. IDI itu ya bukan seperti MUI. MUI itu mengurusi semua orang, sementara IDI ini hanya mengurusi anggotanya. Apa iya? Apa iya IDI hanya mengurusi anggotanya gitu? Lawang presiden aja diurusin sama IDI. Iya kan? Dulu ketika Terawan ditunjuk sebagai Menteri Kesehatan Indonesia, itu kan diprotes sama IDI. Artinya apa? Diurusin. Dan nggak cuma anggota, obat-obatan yang beredar, cara penanganan pandemi itu kan, wah diurusi semua sama IDI. Gitu. Seolah-olah dia itu yang paling mengerti di Indonesia. Yang minta PPKM dilanjutkan, minta tes ini dilanjutkan, wah semuanya lah. Jadi ya tidak sesuai kenyataan kalau kemudian ada dokter-dokter yang mengklaim bahwa IDI hanya mengurusi anggotanya. Enggak sama sekali. Tapi di sisi lain, memang tidak sepenuhnya sama dengan MUI gitu. Karena kalau di MUI itu kan yang dikeluarkan adalah fatwa. Ya ini juga sama sih, cuma bahasanya bukan fatwa, apalah gitu. Surat keterangan, surat pernyataan atau apalah itu namanya. Cuma ini menjadi menarik kalau kita bicara soal istilah gitu, karena pemecatan Dr. Terawan ini dilakukan di dalam dibacakan di dalam muktamar IDI. Ini soal istilah ini ya, muktamar IDI. Saya terus terang nggak tahu ya, apakah sebelum-sebelumnya memang ada muktamar IDI atau gimana gitu. Karena setahu saya, sepemahaman saya, kalau kita bicara muktamar, itu ingetnya NU gitu. Muktamar NU kemarin.
Ini sekarang ID juga muktamar. Kan lucu gitu. Kalau NU muktamar, ya karena memang mereka adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Sehingga harus menggunakan simbol-simbol atau istilah-istilah Islami atau kearab-araban gitu. Wajar, organisasi Islam gitu. Nah kalau ID, ini kan anggotanya, nggak semuanya orang Islam. Apa semua anggota ID orang Islam? Jangan-jangan. Lah kok istilahnya muktamar gitu ya. Ini lucu gitu. Ya, saya sekali lagi nggak tahu apakah tahun-tahun sebelumnya itu juga menggunakan istilah muktamar gitu. Tapi yang beredar di kalangan kita, media sosial, itu kan menjadi mengulik-ngulik siapa sih ketua ID yang baru ini. Karena ternyata si Adib Khomeini itu, Adib siapa sih namanya, lupa saya. Ininya ketua ID yang baru yang mengumumkan pemecatan Dr. Terawan itu kan apa ya, juga menjadi pengurus MUI pusat. Pengurus MUI jadi ketua ID, wah rangkap jabatan ini. Jadi gak heran kalau keputusannya tuh jadi mirip-mirip gitu, dan orang jadi cenderung menyamakan antara ID dan MUI. Apa mungkin nanti ke depan ID itu diubah aja gitu, apa namanya, singkatannya menjadi ID, Ikatan Dokter Islam. Bisa gitu. Makanya kalau dengan begitu wajar kalau kemudian namanya muktamar ID sesuai gitu. Tapi kalau isinya dokternya ya banyak yang non muslim, ada yang Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya, masa iya muktamar sih? Dan keputusan ID memecat Dr. Terawan ini mengingatkan kita kepada sikap ID dari Sukoharjo atau dari daerah yang sempat beberapa waktu lalu seperti membela oknum teroris Dr. Sunardi gitu. Karena Dr. Sunardi ini kan ketika ditembak oleh kepolisian gitu ya, itu kemudian yang muncul dari pernyataan-pernyataan ID daerah itu adalah sikap dokter ini yang sosial, yang memberikan pengobatan gratis. Lalu kemudian katanya juga sebenarnya Dr. Sunardi ini nggak bisa berjalan, nggak bisa lari dan sebagainya. Jadi aneh kalau kemudian ditembak dan sebagainya. Itu kemudian menjadi pembelaan kepada kubu-kubu teroris atau kepada orang-orang yang selama ini tidak suka dengan Densus 88 gitu. Itu kemudian menjadi sebuah pembenaran yang mutlak, seolah-olah itu pasti benar gitu pernyataan ID ini. Padahal dari CCTV yang kita lihat, Dr. Sunardi itu ya bisa jalan, bukan nggak bisa jalan seperti yang diklaim oleh ID itu gitu. Ya meskipun secara detail kita bisa memahami maksud dari ID Sukoharjo itu kan nggak bisa jalan dalam waktu yang lama gitu. Kalau deket-deket ya bisa. Tapi dalam situasi seperti itu, di mana ada anggotanya yang terlibat kasus terorisme gitu ya, mestinya tidak etis kalau kemudian diberikan pembelaan-pembelaan dari ID. Dan lebih buruknya, ID pusat diem aja, mendiamkan. Artinya apa? Membiarkan ID dari daerah Sukoharjo itu membela Dr. Sunardi. Ini kan menjadi kontradiksi gitu. Di satu sisi ada dokter yang kemudian terduga teroris dan kemudian ditembak sama Densus 88 dan meninggal dunia, masih dibela-belain, diingat-ingat bahwa dokter ini selalu melakukan aksi pengobatan gratis dan sebagainya. Tapi di sisi lain, ada dokter berprestasi, pernah jadi menteri, pernah menjadi kepala rumah sakit, dipecat sama ID. Ini lucu gitu. Kenapa yang dipecat itu bukan Dr. Sunardi sih? Kenapa malah Dr. Terawan? Dan ini bukan pertama kalinya gitu. Tahun 2018 itu Dr. Terawan pernah dipecat sementara, diberhentikan sementara karena melanggar kode etik katanya. Alasan kode etik yang dilanggar adalah dokter tidak boleh memuji dirinya sendiri. Jadi kalau ada dokter langsing itu nggak boleh memuji dirinya langsing. Nggak tahu lah. Kode etik itu memang ada mungkin di sana. Makanya kemudian Dr. Terawan itu diberhentikan sementara. Nah, yang sekarang ini, yang diberhentikan secara sepenuhnya ini, itu alasannya nggak jelas gitu. Ada yang dibilang karena alasan vaksin Nusantara, katanya. Padahal kan vaksin Nusantara itu kan untuk urusan militer gitu ya, untuk urusan internal TNI gitu.
Dan ini memang tidak diproduksi massal dan tidak untuk masyarakat umum gitu. Kenapa ID protes? Kenapa kemudian dipermasalahkan sama ID? Bahwa kemudian ini masih harus dilakukan tes, uji coba dan sebagainya. Ya memang itu yang dilakukan oleh Dr. Terawan sekarang gitu. Bukankah vaksin-vaksin yang sekarang disuntikkan ke 100 juta orang di Indonesia itu juga penelitiannya masih belum selesai? Kenapa itu nggak diprotes, nggak dipermasalahkan? Kenapa Dr. Terawan yang juga melakukan hal yang sama dalam rangka uji coba dan juga dicobakan diteskan kepada orang gitu? Kenapa diprotes? Kan sama aja pada akhirnya. Dan alasan lain yang juga disampaikan oleh dokter-dokter Indonesia itu karena katanya Dr. Terawan ini melakukan praktek-praktek yang membahayakan. Yang ada kan terapi cuci otak, terapi cuci darah, yang penyembuhan alternatif kanker dan sebagainya itu kan dipermasalahkan gitu. Ini juga masih belum ada uji cobanya, tapi langsung dicobakan kepada manusia. Ini kan bahaya. Ya memang sih, tapi kan solusi dari permasalahan itu sebenarnya bukan pemecatan, harusnya ya didorong untuk melakukan uji coba dan didampingi atau bersama-sama lah dengan ID gitu, supaya ke depan bisa mendapatkan hasil yang baik. Ini malah dipecat. Ya tapi pada akhirnya begini, mungkin juga banyak orang yang nggak paham soal dokter atau ilmu kedokteran gitu ya, karena sejatinya mungkin kita banyak yang punya pemahaman berbeda terkait dokter. Banyak orang menganggap bahwa dokter itu pahlawan gitu. Apalagi di era pandemi ini kan pahlawan garda terdepan katanya. Padahal sebenarnya tidak murni pahlawan gitu, karena ada kepentingan-kepentingan manusiawi, ada kepentingan-kepentingan yang keserakahan dan ketamakan dari seorang dokter yang juga manusia gitu. Sehingga itu kemudian terjadi konflik of interest gitu. Ya, dokter itu memang menyembuhkan. Memang mereka itu belajar soal ilmu kedokteran, ilmu kesehatan dan sebagainya. Tapi mereka juga jualan gitu. Jadi dalam bahasa lain, mereka ini sebenarnya pedagang gitu. Pedagang jasa, pedagang obat-obatan, pedagang alat-alat gitu. Penyedia penyewaan alat kesehatan. Sehingga kalau kemudian sekarang terjadi konflik antar dokter gitu ya, atau perdebatan antar dokter, sama seperti di era pandemi ini kan banyak tuh yang berkonflik gitu ya. Yang kata dokter A ini nggak boleh, oh ini boleh. Ya itu sebenarnya pada akhirnya cuma masalah dagang, masalah dagangan, masalah cuan, masalah uang. Ya cuma itu gitu. Nah sama seperti dokter Terawan ini gitu. Mungkin juga ada dendam politik yang mereka masih bawa-bawa sampai sekarang, karena dulu Dr. Terawan itu kan membuat peraturan Menteri Kesehatan di mana yang boleh melakukan radiologi itu hanya dokter-dokter radiologi gitu ya. Jadi sehingga USG dan sebagainya itu harusnya ya dokter radiologi gitu. Bukan semua dokter. Nah, sekarang kan yang terjadi adalah dokter umum, dokter dokter bersalin itu juga melakukan USG. Itu kemudian diatur sama Dr. Terawan nggak boleh waktu itu gitu ya. Cuma kemudian diprotes. Jadi ya ini bukan perang, rebutan soal uang aja, soal lapak. Apa yang dilakukan oleh Dr. Terawan itu kan sebenarnya di luar kapasitas atau di luar jurusannya gitu. Ada beberapa aktivitas atau praktek yang itu bukan jurusannya tapi dilakukan sama Dr. Terawan. Jadi kayak kayak toko serba ada Dr. Terawan. Pemasukannya dari berbagai disiplin keilmuan, padahal beliau nggak lulus dari semua disiplin keilmuan. Jadi ya mungkin itu yang menjadi catatan. Ya meskipun pada akhirnya saya juga yakin ada dokter yang baik gitu. Di rumah saya di Sumeneb ini ada dokter anak yang baik sekali, dokter spesialis anak gitu. Dimana dokter spesialis lain itu kalau kita periksa udah bayar 100.000, periksa aja gitu, belum obatnya. Ini ada dokter spesialis anak, udah sama obatnya 50.000. Dan biasanya sembuh gitu, dan antriannya tuh semalam bisa ratusan orang di sana. Jadi ada dokter baik gitu. Tapi bahwa ada dokter-dokter yang mikirin soal uang, itu wajar juga karena masuknya kan mahal. Masuk ke dokteran kan mahal. Dan itu nampaknya yang lebih banyak di Indonesia. Sampai akhirnya mungkin juga
merasuki organisasi-organisasi kedokteran di Indonesia yang ya mikirnya cuma soal uang dan sebagainya. Kita nggak bisa pungkiri itu gitu. Apalagi yang dokter bersalin, aduh, yang seharusnya bisa normal disesar. Banyak banget yang kayak gitu. Jadi ya kita nggak boleh naif dan tidak boleh tutup mata dengan itu dan mengatakan bahwa dokter ini pahlawan. Enggak lah. Mereka itu ya profesi sama seperti profesi yang lain gitu. Pedagang, dagang jasa, dagang obat-obatan, dagang alat-alat kesehatan dan sebagainya. Tapi ya dengan isu pemecatan Dr. Terawan ini, saya nggak tahu, mungkin nanti akan bermasalah di surat izin prakteknya gitu ya. Karena itu kan ada rekomendasi dari ID gitu. Cuma dari sini mestinya menjadi sebuah momen untuk perubahan bagi Indonesia. Karena semestinya surat izin praktek atau apapun itu dikendalikan oleh Menteri Kesehatan gitu. Organisasi di luar pemerintah seperti ID, MUI bukan ini. Ya pokoknya organisasi yang di luar pemerintahan yang tidak merupakan representasi dari pemerintah itu mestinya tidak boleh bertindak seolah-olah menjadi perwakilan pemerintah, seolah-olah lebih berwenang dari negara gitu. Sehingga ke depan ya sistem kesehatan di Indonesia ini jadi lebih benar gitu. Jadi lebih teratur, jadi lebih sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, yaitu sehat bersama gitu. Bukan kepentingan soal obat-obatan, bukan soal kepentingan jualan dan sebagainya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.